kita petik juga lah ini terakhir. Iqra wa rabbukal akram. Ada Iqra sampai 2 kali. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia atau maha pemurah. Sebenarnya bukan akram itu bukan maha ya, bukan maha pemurah, paling pemurah. Nah, kenapa ada Iqra 2 kali? Tentu ini memberikan tafsiran yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan pesan Iqra yang pertama sesungguhnya itu membaca dalam konteks untuk mendapatkan ilmu pengetahuan diri sendiri. Ini pendapat sebagian ulama. Sedangkan Iqra yang kedua di situ menekankan bacalah dan Tuhanmu atau Allah yang paling pemurah. Tradisi orang Arab, pemurah itu identik dengan orang yang dermawan, orang yang sangat ringan tangan, bermurah hati untuk memberikan sesuatu yang bisa diberdayakan dan bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika Allah dengan segala sifat-sifatnya adalah paling pemurah, maka mengisyaratkan bahwa mereka yang memahami pesan Iqra yang pertama untuk mendapatkan konsumsi ilmu pengetahuan sendiri, maka pesan Iqra yang kedua adalah bagaimana manusia yang telah memiliki ilmu pengetahuan itu mentransformasikannya kepada orang lain. Tanda kepemurahan sifat Allah itu orang yang ingin meniru sifat-sifat Allah yang salah satunya adalah paling pemurah, maka kita harus bermurah hati untuk memberikan dan berbagi segala ilmu pengetahuan, keterampilan-keterampilan yang ada. Hal ini sejalan dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Khairun nas, manusia yang terbaik adalah man ta'alamal Qur'an, barang siapa yang mempelajari Al-Quran. Lanjutnya wa'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi sinkron antara pesan membaca yang pertama di ayat yang pertama tentunya dengan pesan membaca yang kedua di ayat yang ketiga adalah konsekuensi setelah kita mempelajari Quran, mendapat ilmu di dalamnya, kemudian itu harus disampaikan, diajarkan kepada semua orang untuk sama-sama merasakan bagaimana indahnya ajaran Islam tersebut yang penuh dengan rahmat dan menebar kasih sayang bagi semua makhluk yang ada. Ayat yang keempat kan bunyinya Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. Ya, pena ini walaupun pada saat itu belum ada pena, tapi pena ini tentu identik dengan apa yang dihasilkan dengan pena adalah tulisan. Ya, tulisan-tulisan yang kemudian tersebar dalam buku-buku, dalam kitab-kitab, seruan Allah untuk bagaimana bisa mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu tentunya adalah melalui tulis baca. Maka dibutuhkan buku-buku bacaan, kitab-kitab. Nah, sedangkan ayat yang terakhir, kenapa alamannya diulang lagi? Alamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia atas apa-apa yang tidak diketahuinya. Di sini para mufassirin sependapat, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau pesan ayat keempat tadi itu Allah yang mengajari manusia melalui perantara tulisan, tulis baca, itu adalah ilmu yang masuk kategori ilmu kasbi, ilmu yang diusahakan mencarinya dengan upaya penelitian, upaya membaca, upaya mengolah akal pikiran, upaya melakukan renungan, ya,
itu namanya ilmu kasbi, ilmu yang mencarinya dengan usaha maksimal. Sedangkan ayat yang terakhir itu namanya ilmu laduni, termasuk juga meliputi wahyu Allah yang agung, suci dan mulia itu. Mimpi, orang-orang soleh mendapat mimpi, mendapatkan pesan-pesan isyarat dari Allah itu tanpa perlu dipelajari. Ya, begitu juga laduni. Tidak ada membutuhkan upaya untuk membekali diri dengan ilmu, tapi datang dengan sendirinya. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tingkat taqarrub ilallahnya sudah bagus, amalannya sudah bagus. Ini tanpa butuh belajar. Pesan al-alaq yang kelima ada hidayah Allah. Tadi berupa apa? Bisa berupa wahyu tentunya kepada Allah, kepada para rasul, ya, nabi. Ada juga bisa berupa ilham pada orang-orang soleh tertentu tanpa olah nalar, dengan catatan orang-orang yang tingkat makom keimanannya di atas rata-rata, amalannya baik, tahajudnya baik, puasanya baik, ini pasti akan mendapatkan ilmu laduni berupa hidayah yang diam-diam Allah masukkan ke dalam hati orang yang bersih lagi suci untuk mendapatkan rahasia-rahasia